Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Institut Teknologi Bandung, Profesor Reni, Central South University Party Secretary, Profesor Yi Hong, Chairman JEM, Profesor Su Kai-hua, Embassy of China in Jakarta, Bapak Su Hu Wei, dan hadirin yang berbahagia. Tadi sudah kita dengarkan banyak pidato, saya hanya menyampaikan labnya sudah siap, manusianya siap, tinggal saya challenge ITB untuk mulai melakukan research untuk maju ke depan. Jadi Prof. Sus sangat ingin membantu sehingga kita bisa nanti melakukan research atau joint research dengan Central University untuk mendapatkan hasil yang bagus. Tadi sudah disebut oleh Ibu Prof. Reni bahwa kolaborasi ini sangat penting. Yang terakhir saya mau sampaikan, saya challenge ITB. Sekarang ada 8,8 juta lebih item yang ada di e-katalog. Saya ulangi, lebih 8,8 juta item di e-katalog yang itu bagian daripada government procurement sebesar lebih dari 3.500 triliun atau mungkin kira-kira 141 miliar dolar. Coba ITB bantu pemerintah untuk membuat industri policy dan industri apa saja yang bisa dibuat, dan saya kasih waktu 2 minggu untuk buat studi ini, dan saya minta nanti di Jakarta presentasi ke kami. Nanti saya akan undang Profesor Su, kita segera lihat, karena saya kalau omong-omong saja saya capek. Jadi pengen ini, saya janji sama ITB, sekarang Prof. Su sudah memberikan itu lebih 500 miliar rupiah untuk satu lab yang sangat terintegrasi. Nah, mimpi saya mengenai lab ini tadi dengan patennya di Indonesia, kita akan bisa bernavigasi dengan peraturan yang ada di Amerika, di mana Inflation Reduction Act itu membuat produk-produk dari Tiongkok tidak bisa masuk ke China, ke Amerika. Tapi dengan tadi adalah ini research bersama yang dilakukan oleh ITB dengan Central University atau Tiongkok dengan Indonesia, saya kira itu tidak menjadi isu lagi. So this is, I think, very important, Professor Su, the joint the collaboration between your university and ITB to organize research on the tailing. So tailing issue is a lot in Freeport, in Morowali, and some other industry around the country. So Ibu Reni, ini challenge yang kedua yang saya berikan untuk 2 minggu. Tadi sudah dengan tadi industry policy, dan yang ketiga tadi untuk mulai identify apa yang akan dilakukan untuk research ini. Timnya Elon Musk datang ke kami baru-baru ini, dia mengatakan bahwa mereka 9 tahun di belakang Tiongkok dalam bidang HPAL. Jadi HPAL ini saya kira Prof. Su leading dari Amerika, dan saya juga ajak waktu itu untuk Amerika terlibat dalam research ini. Soal dia berkelahi dengan Tiongkok urusan dia, tapi buat kita bisa menjadi bridge dari perbedaan itu dengan melalui research ini. Dan research ini patennya sudah saya bicara kepada Menkumham, dan Menkumham siap nanti untuk menerima pendaftaran hasil research ini. Kita akan bikin, Presiden sudah saya lapori dan sudah setuju, special research area di Morowali, di mana nanti kita bisa mendapat insentif dalam research di sana, dan kita bikin kemudahan-kemudahan researchers melakukan research di sana. Saya pikir ITB, saya
juga beritahu Prof. Satrio harus mentransformasi diri, tidak hanya lembaga pendidikan saja, tapi harus bisa menjadi research center, universitas research university. Ini harus bisa ITB, harus maju. Karena kalau tidak ITB, dari zaman adik saya dulu masih mahasiswa, saya masih di Bandung, pangkat letnan, kapten, ya begini-begini aja. Sekarang coba kita lihat apa yang ITB bisa buat. Jadi 2 PR yang saya berikan tadi, satu tadi mengenai industry policy, yang kedua apa aja nanti yang kita bisa buat dari 8,8 juta, and I promise you, kalau Anda bikin 2 minggu datang, kita akan segera buat aturan mengenai itu. Kita nggak pernah berlama-lama, karena kami sudah tahu juga ini. Bukan tidak tahu, bukan dari nol. Jadi kalau Anda datang, kita akan lihat apa yang kita bisa kolaborasikan. Yang ketiga, tadi saya sampaikan bahwa ITB ini nanti biar menjadi research university. Dan saya ajak nanti teman-teman dari Amerika juga untuk bisa bergabung di sini. Minggu depan saya ke Amerika, saya akan bawa pikiran ini ke beberapa teman di Amerika. Saya berencana nanti kalau tidak ada halangan bertemu dengan Elon Musk tanggal 20-an saya akan offer dia juga untuk dia ikut research ini. Karena saya lihat dia teman baik dan saya pikir akan consider mengenai research ini. Jadi research ini akan kita angkat pada tingkat yang lebih tinggi. Sekarang kita mau atau tidak, kita mau bekerja keras atau tidak. Jadi saya berharap ITB akan menjadi research university, tidak hanya tempat mendidik orang aja. Kalau mendidik orang saja ya sudah, tapi kita mau ITB maju lebih satu langkah, dan pemerintah akan terlibat langsung di sini. Saya pikir pemerintahan yang akan datang, Pak Presiden terpilih, dia sudah menyampaikan bahwa dia pengen ada satu research university unggulan. Saya ulangi, research university unggulan. Dan waktu itu kami bincang-bincang juga dengan Prof. Satrio, kita lihat mana apakah nanti universitas ini, universitas itu. Tapi kalau dengan posisi sekarang ITB bisa melakukan ini, ya kita dorong satu universitas dulu biar jadi. Jadi jangan semua mau, bukan tidak mau semua, tapi kemampuan kita akan terbatas. Kita salahnya di Republik ini bertahun-tahun kita mau semua, akhirnya satu pun tidak dapat. Jadi kita fokuskan dengan ini dulu. Nanti kalau ini sudah jalan, kita bisa maju ke depan. Saya pikir pikiran Presiden terpilih sudah bagus sekali dengan tadi membuat SMA unggul 40, di mana krem de la krem anak-anak SMA unggul ini disiapkan juga nanti endowment 100 triliun di situ. Itu pikiran Presiden terpilih, dan di situ nanti akan mereka bebas untuk lebih maju ke depan, termasuk tadi research fund. Saya kira ini sudah pikiran-pikiran yang beliau sampaikan, dan sekarang sedang mulai di exercise. Dan saya berharap ITB betul-betul kumpulkan Ibu Reni PhD muda, anak-anak muda yang super pintar itu. Kita banyak, ayo kita duduk, kita bikin apa. Kalau ini kita bisa buat, bisa jalan. Sekarang sedang kami buat di Humbang Hacelutan, Genomic Center. Jadi dia mengenom bibit kita yang sudah tua-tua, yang sudah berumur 100 tahun mungkin, sehingga yieldnya rendah. Sedang kita kerjain. Jadi kita nanti tidak perlu import bibit lagi, bisa bibit sendiri setelah mungkin 2 tahun dari sekarang. Sekarang sedang berjalan. Kita punya herbal juga yang begitu banyak, yang tidak pernah kita capitalize. Kita ekspor saja seperti nikel raw materialnya. Sekarang kita sedang berjalan, mikirkan dalam 1-2 tahun ini mungkin kita akan larang ekspor beberapa macam tumbuhan yang kita minta downstreamnya dibuat di Indonesia layer 1, layer 2. Setelah itu baru kita ekspor. Jadi itu akan membuat nilai tambah di Indonesia. Nah, saya pikir nanti tolong teman-teman ITB mikirkan ini, yang berpikir agak progresif ke depan for the interest of our country. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.